Dari mana hendak ke mana? Dari Jepang ke Bandar Tinyo, Cino. Cakep. Kalau boleh kami tahu, Bang Dori nak bertanya apa? Wah, ini nantang ini. Di mata seorang boy putra, apa itu money politik atau politik uang di dalam kontestasi pemilu legislatif ini? Jangan kita jadikan beban moral. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini kembali saya menghadirkan salah seorang calon anggota legislatif dari Dapil Kota Jambi. Calon anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil 4. Ya, Boy Putra dari Partai PKB. Apa kabar? Baik Bang, terima kasih. Bang. Lama tidak bertemu ini. Puluhan tahun tidak bertemu, akhirnya baru bertemu dan tiba-tiba sudah mau jadi caleg. Dari Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, beliau ini saudara sekalian dulu pernah sama-sama dengan saya, pernah jadi jurnalis, jadi wartawan juga. Lalu hijrah menjadi bekerja di sebuah perusahaan finance, pembiayaan di Jambi ini, dan terakhir sampai hari ini masih menjadi kepala cabang di salah satu kabupaten. Dan sekarang sudah kembali ke Kota Jambi. Nah, menjelang pemilu 2024 ini beliau sepertinya juga ingin bersiap-siap ini, ingin menjadi wakil rakyat. Nah, ada apa ini kan? Nampaknya udah mapan dengan jabatan sekarang. Dari sisi finansial kayaknya udah oke gitu. Tiba-tiba jadi calon anggota dewan. Boy Putra, apa kabar ini? Sehat ya? Sehat Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi tetap fresh. Iya, tetap prima. Tapi sebelum kita masuk, kami nak pantun dulu, Bang. Wah, iya. Nah, jadi, ini ciri khasnya orang Melayu Jambi. Rasa kerinduan tadi itu ya kan? Oh gitu ya. Oke, silakan. Jadi dari mana hendak ke mana? Dari Jepang ke Bandar Tinyo, Cino. Kalau boleh kami tahu, Bang Dori nak bertanya apa? Wah, ini nantang ini. Iya, oke. Banyak sekali yang ingin kita tanyakan di sini, kita diskusikan di sini. Sesungguhnya ini adalah untuk bagaimana masyarakat bisa mengenal kita lebih jauh. Dan interview ini, channel kita ini sengaja untuk membantu masyarakat Jambi khususnya agar bisa mengenal calon-calon mereka yang akan bertarung nanti di pemilu 2024, sekaligus juga membantu para caleg untuk mempromosikan dirinya. Nah, karena sekarang memang media sosial ini, terutama konten-konten di media sosial YouTube ini memang Facebook, cukup strategis untuk mempromosikan itu, karena linknya bisa disebar kemana-mana. Nah, masyarakat juga sudah pengguna medsos, sudah sangat banyak gitu kan. Nah, ini satu langkah yang efektif. Terima kasih kehadirannya di sini. Ya Bang, sama-sama. Nah, oke. Ditantang bertanya tadi jelas nak bertanya ini. Kan? Kita campur-campur bahasa tidak apa-apa, bahasa Jambi sesekali tidak apa-apa ya, supaya masyarakat Jambi lebih tahu. Bahasa Tagalog Bang, jangan. Boy Putra, kenapa tiba-tiba ini? Apa yang menginspirasi Anda sehingga kok mau jadi calon wakil rakyat ini? Apa pekerjaan yang lama ini sudah tidak menjanjikan lagi? Sudah bosankah? Ada jenuhkah? Apa yang ingin dicari di sana? Kalau dikatakan bosan, tidak. Jenuh pun tidak. Apa yang dicari kata Bang Dori tadi itu, ini sesuatu yang sudah lama terpendam, tersimpan, tapi belum bisa diaplikasikan. Seiring waktu terus. Kalau kita nonton terus, kapan jadi pemainnya? Oh begitu. Jadi dengan apa yang terpendam ini apa ini? Ya, gejolak yang luar biasa kita lihat. Masyarakat ini bagaimana cara menyalurkan aspirasi mereka, seperti apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka butuh wakil, kalaupun butuh wakil, wakilnya seperti apa, apakah menjamin apa yang dia minta tersalurkan, otomatis kita mengarahkan apa yang bisa kita lakukan
sebagai yang mereka percaya duduk di lembaga legislatif, misalnya mungkin di suatu kecamatan, misalnya kita contoh kecamatan Pasar, itu mereka ada jalan yang kurang bagus. Nah, kita bisa membantu menyalurkan untuk diperbaiki. Nah, mungkin aspirasi yang seperti itu yang kita lihat masih banyak tertahan dan mungkin tersekat-sekat, entah di mana nyangkutnya kita belum paham. Makanya kita harus jadi pemain supaya kita megang skripnya langsung. Kita di bagian mananya ini, ibaratkan tim bola kaki, Bang. Ada gelandang kiri, gelandang kanan, penyerang, back, dan kiper. Nah, kita ini posisinya di mana gitu. Oh, gitu ya. Berarti memang hanya di dewan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat itu. Mungkin untuk tahap awal mungkin di dewan, Bang. Tapi untuk yang lebih besar kapasitasnya, tentu kita akan menjajaki ke depannya seperti apa, Bang. Oh, gitu ya. Tidak sangkut hanya di dewan gitu. Tapi kan tidak semua dewan juga bisa menyalurkan aspirasi atau perjuangan kepentingan masyarakat. Kan begitu juga yang banyak jadi keluhan ini. Setidak-tidaknya kawan-kawan yang sudah mendukung, mensupport, mereka sudah mengirimkan suara mereka, Bang, ke legislatif. Mempercayakan kita. Nah, kepercayaan ini susah, Bang, untuk didapat. Jangan sampai kepercayaan ini kita rusak. Kalau kita ingin berkarir di politik. Seperti itu, Bang. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa ke partai PKB hinggapnya nih? Mungkin punya alasan tersendiri. Pasti banyak tawaran partai lain juga kan. Ini pengalaman pertama masuk partai. Mungkin yang kedua, Bang. Oh, kedua. Dulu pernah bergabung dengan partai politik. Ya, Partai Bulan Bintang waktu Bulan Bintang. Banyak yang sudah kita lihat partai yang ada di Indonesia ini ada 18 partai. Di antaranya 9 partai besar. Semuanya kita perhatiin, kita amatin. Tapi kita lebih tertarik di PKB ini karena sedikit banyaknya saya lebih menyenangi gaya Gus Dur tadi itu. Gitu. Orangnya tidak kaku, santai, tapi apa yang diomongin tadi itu sesuai dengan hati kita tadi, Bang. Masuk PKB karena terinspirasi dengan Gus Dur. Apa mungkin juga berkaitan dengan hal-hal yang ingin diperjuangkan? Ini cocok di partai PKB begitu? Salah satunya, Bang. Salah satunya. Ya. Mungkin contohnya apa kira-kira? Kalau PKB ini kan Nahdlatul Ulama, Bang. NU, basisnya NU. Nah, di situ Islam berkembang dengan pesat, dengan bagus. Tidak menyimpang dari akidah. Mungkin dari situ kita bisa mengimplementasikan ke jalur yang lain bahwa agama Islam tadi tidak mematok-matok suku, ras atau agama. Artinya siapa saja bisa masuk, bisa gabung. Artinya pluralisme, ya. Nah, jadi jangan sampai kita, oh kamu orang PKB tidak bisa masuk dari ini. Tidak seperti itu, Bang. Hanya khusus Islam misalnya gitu. Ternyata tidak. Tidak gitu. Tidak saklek ya. Oke. Nah, terus apa lagi alasan lain? Dan terutama Indonesia ini mayoritas Islam. PKB ini berbasis Islam. Jadi kita lihat generasi sekarang gitu, Bang. Lah sudah mulai bergeser etikanya, Bang. Oh, gitu. Ya, normanya misal kalau kita dulu maghrib tuh sudah di masjid, Bang. Langgar sudah di masjid. Kalau anak muda-muda sekarang nih sore dia masih terbang ke sana kemari, Bang. Jalan sana, jalan sini. Nah, yang gini nih bukan kita larang, tapi kita tertibkan. Artinya tertibkan, ada buat sebuah aturan yang membuat anak ini jadi pintar. Kalau dia Islam, ya pergilah ke masjid, diarahkan. Kalau dia Kristen, ya diarahkan ke gereja. Nah, tidak kita paksakan karena sesuai dengan pasal 29 tadi kan. Agama melindungi gitu. Berarti etika moral yang sekarang mungkin yang sekarang ditambah lagi yang namanya negara barat berusaha untuk ngerusak Islam dari sejarahnya sampai sekarang. Buktinya kalau begitu terkait dengan kebijakan pemerintah nanti ketika misal salah satu contoh murid-murid yang beragama Islam wajib pakai hijab misal gitu kan. Kalau pemerintah pusat tidak membuat ketentuan itu susah juga kan wakil-wakil rakyat di daerah yang ingin ngotot tentang itu. Aturan tuh bukan
aturan yang untuk mematikan seseorang gitu bang. Ya kan? Aturan jangan kita buat membuat orang tuh jadi resah. Tapi aturan tuh dibuat membuat orang tuh nyaman. Iya. Gitu bang. Misalnya kita mau pakai topi, ada tali ini, kurang pas kita tarik kencang-kencang. Iya. Pertama bagus, setelah 1 jam kepala kita yang sakit. Iya, iya, iya. Ya kalau ada talinya sedang-sedang aja lah, ya kan. Nah, nyaman ya. Iya, Setelah dipakai kepala kita tidak sakit. Tapi kalau kepala kita sakit, berarti aturan yang kita bikin tadi itu merugikan orang gitu. Yang membuat kebijakan rugi, yang melaksanakannya merasa dirugikan. Iya. Nah, hal apa lagi contohnya nih yang menjadi keresahan seorang Boy Putra terhadap generasi sekarang, dan ini yang akan diperjuangkan di Dewan nantinya? Ya, kalau misal dunia pendidikan gitu bang, dunia pendidikan itu kita terapkan sekolah-sekolah yang mungkin ada yang belum terjangkau, bukunya dengan daerah dengan kota itu tidak sama bang. Iya, 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 iya. Tidak sama. Misal 3 serangkai kita di kota, di daerah penerbit. Iya, iya, iya. Cara belajarnya pun di kota dengan durasinya dengan di daerah tidak sama gitu bang. Oke, lagi azan, kita stop dulu. Kita kembali ke yang tadi. Hal apa saja diantaranya masalah generasi muda ini yang akan diperjuangkan oleh seorang Boy Putra apabila nanti terpilih menjadi anggota Dewan di Kota Jambi ini? Ya, yang pertama itu bang, tentu kami harus dapat dukungan dari masyarakat. Tidak akan bisa kami sendiri berjalan untuk membuat sesuatu aturan tanpa didukung oleh masyarakat. Karena ini berkaitan dengan generasi muda, anak-anak kita, generasi penerus. Jadi semua itu harus kita cari solusi yang terbaik supaya anak-anak yang sekarang ini, yang sampai ke depan, mereka tidak bablas pergaulannya. Kita lihat di TV sekarang tidak ada di TV, tapi di internet bisa, di YouTube bisa. Nah, di situ tinggal linknya aja buka. Mau gambar model apa, bentuk seperti apa, bisa semua diakses. Nah, yang ini sulit kita batasi. Mungkin jalan satu-satu membatasi, ya aturan yang ada di Jambi ini tadi, kota, itu bagaimana generasi muda ini, anak-anak remaja yang mulai tingkat SD, SMP, SMA, mereka ini bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Misalnya buat grup kompangan. Oh gitu. Atau diarahkan dengan kesibukan lain. Ya, sehingga mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang negatif. Ditambah lagi arus obat-obatan, ya kan, yang sekarang ini dikatakan tidak ada, tapi nyatanya banyak korban, ya kan. Jadi kita bertanya siapa yang tanggung jawab, ya tidak ada yang bisa jawab. Paling kita cara menjawabnya, anak-anak kita lah yang kita jaga. Karena faktor utama terberat dalam kehidupan tuh anak-anak ini lingkungan. Selain lingkungan keluarga, lingkungan yang membuat bisa terjerumus kalau kita tidak memprotek dari sekarang. Gitu, Bang. Oke, nah itu dari sisi generasi muda. Masalah moral, etika moral segala macam tadi yang mungkin juga bisa diperjuangkan di Dewan, kebijakan apa yang patut ditempuh untuk mengurangi kesibukan mereka terhadap hal-hal yang bisa berpengaruh negatif terhadap pikiran mereka. Pikirannya ya. Oke, nah hal lain tentang Kota Jambi ini apa? Tentu kan ada tujuan ini, tidak hanya sekedar ikut-ikutan jadi anggota Dewan kan? Ya kalau apa bisa. yang sudah nampak sekarang ingin diperjuangkan itu? Kalau di Jambi ini mungkin kalau untuk dibenahi tuh terlalu banyak Bang, dan sangat banyak, dan mungkin oleh Boy sendiri gitu ya Bang. Kita butuh yang mendukung kita. Jambi ini mau kita buat seperti apa? Kan tidak bisa saya sendiri berbicara, tapi kita butuh orang banyak. Nah, ketika kita membutuhkan orang banyak ini, apakah orang banyak ini sependapat sama saya ingin merubah? Oh Jambi ini harus begini loh tatanan, mulai dari simpang A ke simpang B. Ini kita rapikan, kita tertibkan. Siapa yang berkompeten di sini? Oh, Dinas Perhubungan misalnya. Mereka harus atur. Kenapa? Supaya setiap aturan tadi ini ada menghasilkan pendapatan asli daerah, gitu Bang. Apapun bentuknya. Kita misalnya mau, sekarang kita banyak pedagang kaki lima, baik gerobak jenis apapun bentuknya. Itu bagus, mengurangi pengangguran. Tapi lebih bagus lagi, mereka punya tempat tersendiri yang diarahkan, misal pemerintah kota memberikan tempat khusus bakso di sini loh,
khusus mie ayam di sini loh. Jadi oh gitu. Berarti ini di bidang dunia usaha ya? Iya. Oh. Itu aturan supaya tidak semraut jadinya Bang. Oh. Gitu kan. Kalau sekarang kita lihat kan penataan kota tadi Bang, ya kan? Tata kelolanya ya kan. Jadi dengan tertibnya kota tadi maka rapi dilihat Bang. Jadi bisa pemasukan daerah tuh bertambah dari restribusi ini tadi Bang. Iya. Tapi begini kan Boy, anggota dewan itu kan representasi dari masyarakat, wakil masyarakat yang sudah diamanahkan untuk berbicara tentang persoalan mereka, memperjuangkan nasib mereka. Ya. Tinggal bagaimana nanti legislatif ini bisa bekerja sama dengan eksekutif, bahkan yudikatif ya. Nah, persoalan lain apalagi di mata seorang Boy Putra. Ini kan bakal jadi anggota dewan di kota ini kan. Ya. Persoalan kota Jambi ini apa sih yang masih perlu dibenahi selain tadi masalah dunia usaha, perdagangan yang masih tempatnya mungkin masih sembraut ya, generasi muda. Lalu apalagi infrastruktur lain mungkin, apakah itu jalan, lingkungan, atau mungkin fasilitas masyarakat untuk hiburan dan lain sebagainya. Kira-kira apa? Kalau infrastruktur banyak sih Bang. Infrastruktur itu terutama jalan lingkungan ya kan. Ada yang masih jalan tapi belum pakai cor beton gitu kan, masih tanah ketemunya. Nah, memang yang kerja seperti itu kan tidak instan, berproses, butuh waktu. Nah, yang namanya butuh waktu, butuh dukungan, butuh perjuangan. Tidak serta-merta, wah Pak kita bangun besok, langsung dibangun, kan tidak bisa. Benar. Nah, jadi tinggal kita meyakinkan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat untuk membuat suatu proyek atau jalan, prosesnya begini, tahapnya begini, nanti setelah jadi baru kita serahkan. Nah, kita memberi pengertian dulu ke masyarakat, jangan sampai terjadi salah persepsi masyarakat dengan kita. Wah, kamu udah kami bantu gini-gini, ternyata mana hasilnya? Kan masyarakat maunya instan. Yang namanya anggaran kan tidak bisa instan, Bang. Nah, jadi kita memberi pembelajaran kepada masyarakat dan kita pun sambil belajar. Kita ini belajar, masyarakat pun belajar. Jadi kita sama-sama ingin pintar, sama-sama ingin maju. Ayo, bangkit sama-sama kita demi Jambi lebih maju lagi. Supaya dari provinsi lainnya, wah kota Jambi boleh nih, oke nih, katanya, sudah mantap, ini sudah rapi, sudah tertib, semua jalan di lingkungan, semua pakai cor beton, tidak ada kata becek lagi, tidak ada yang kata bau-bau lagi, yang septic tanknya sudah bagus, semua sudah tertata. Yang senang kan masyarakat juga Bang. Karena masyarakat Jambi, bukan masyarakat Ciboy, bukan masyarakat Jambi, kota Jambi. Nah itu yang disebut, tidak individu. Nah itulah yang kami perjuangkan Bang gitu. Mudah-mudahan dengannya sampai apa yang kami inginkan, dan itu pun bisa diwujudkan sama-sama dengan dukungan masyarakat. Kalau kita sendiri, siapapun manusia sehebat apapun tidak akan bisa mengerjakan hal dia sendiri. Tentu selama ini Boy sudah melihat kinerja para anggota dewan kita selama ini di kota ini. Nah menurut Boy seperti apa mereka? Kalau yang kita lihat baik tingkat nasional, kota aja dulu, kota. Yang begitu kencang arahnya kemana-kemana tuh belum begitu semuanya saya ketahui Bang. Yang migang bidang apa belum kita ketahui. Tapi pernah ketemu diskusi dengan salah seorang di antara mereka? Pernah ketemu Bang. Ada beberapa hal kita utarakan, ternyata aspirasi ini kita minta sampaikan, tidak tersampaikan, sehingga kita berpikir loh, kok begini? Apa jawaban dia? Alasannya apa? Ini kita usahakan, katanya kan. Kita usahakan. Oke, berapa lama? Ya tergantung dari kawan-kawan kita proses. Sepakat tidak, katanya. Nah, jadi kami berpikir kalau nunggu kata sepakat sampai 5 tahun itu bukan kata sepakat namanya. Artinya ya kita harus terjun di situ biar tahu kata sepakat yang kemarin itu sebenarnya seberapa lama sih? Berarti ini juga yang mendorong seorang Boy Putra untuk menjadi anggota dewan itu. Sorry. Agak sedikit batuk. Baik,
kita bergeser ke persiapan. Nah, dari tadi kita bicara masalah apa sih misi menjadi anggota dewan. Nah, ini kembali ke Boynya sendiri nih. Tidak serta-merta besok kan langsung dipilih oleh masyarakat. Ya. Nah, bagaimana strategi seorang Boy Putra untuk meraih simpati masyarakat sampai pada hari H dia cari di kartu suara itu, wah ini nama Boy Putra coblos. Ya. Kira-kira apa coba? Mungkin udah bersiap-siap ini kan. Kalau strategi itu sama kita dengan mau pergi perang, Bang. Artinya sebelum bertempur tuh kita siapkan peluru, bekal, senjata. Kita periksa penjajah sampai macet. Nanti ketemu musuh satu, kita bertiga atau tidak bisa ditembak gitu. Artinya gini, Bang. Kita punya teman, punya saudara, punya kerabat, dan kita kenal di mana tempat. Sudah dipetakan ini. Ya, berdasarkan itu tadilah dengan keyakinan yang penuh dan kawan-kawan pun support, saya memberanikan diri maju. Oh gitu. Dukungan kawan-kawan. Karena sudah ada yang mendukung tadi. Gitu, mendukung. Serius mereka mendukung itu. Kadang-kadang inilah kita dukunglah, tetap pada hari hanya ngilang. Ya, karena gini, Bang. Pertanyaan Abang tadi saya tahu kemana arahnya. Iya. Tidak semuanya mengandal yang katanya namanya U, Bang. Iya. U bukan jaminan seseorang itu bisa menang. Banyak U tidak ada pergaulan, percuma, Bang. Lebih baik kita tidak punya U, tapi pergaulan kita banyak. U di sini apa? Uang gitu ya. Nah, itu pastinya. Oke, itu, kita Bang, perlu sampai ke sana ini sebenarnya. Iya. Jadi dengan rasa hubungan emosional tadilah kedekatan yang membuat kita tuh bisa dikenal, bisa akrab, dan orang mau mensupport kita. Tapi kalau uang itu kan hanya sebatas uang, habis uang selesai, Bang. Tidak berjalan ceritanya gitu kan. Ibarat kita nonton bayar 50.000, selesai film habis bubar. Tapi kalau persahabatan, pertemanan, nongkrong kita duduk sama-sama, ngerokok, ngopi, cerita panjang lebar, habis itu bubar, besok masih ketemu lagi. Tapi kalau uang kan dia tidak bersahabat. Pernah diskusi sudah dengan masyarakat apa yang dia sampaikan di dapil 3 tadi? Dapil 4 tadi. Apa yang mereka sampaikan? Yang paling banyak gitu persoalan di dapil 4 itu. Dapil 4 mana aja nih? Pasar, Kecamatan Pasar ya. Kecamatan Pasar, Jelutung, Jambi Timur, Pelayangan. Oh, 4 kecamatan. Ya, 4 kecamatan, Bang. Pelayangan sampai ke seberang ini. Ya, ke seberang. Nah, tentu kan Boy sudah pernah sosialisasi ya. Udah ketemu masyarakat. Apa yang mereka sampaikan? Paling banyak atau apa keluhannya? Paling banyak itu di bawah yang kita lihat itu, Bang, pengangguran. Oh, lapangan pekerjaan ya. Nah, itu tantangan itu. Nah. Itu yang sangat berat itu, Bang, lapangan pekerjaan. Jadi mereka itu berharap dengan kami bisa masuk di legislatif, sedikit banyaknya kawannya bisa terbantu pekerjaannya, apa aja bentuknya. Dalam bentuk modal usaha atau pekerjaan kasar, tak bangunan, tak apa aja gitulah. Jadi bisa mengurangi. Kalau kemarin misalnya 10 pengangguran, paling tidak 5 sudah bekerja, 5 nganggur gitu. Artinya kalau sudah 5 bisa kita selamatkan, kalau 10 orang, 10 lokasi, berarti kan 50 orang selamat, Bang. Kalau kita biarin 50 ini kan nambah lagi jadi 100, Bang, ya kan? Ini menarik masalah tenaga pengangguran ini. Barangkali ada ide dari seorang Boy Putra. Setidaknya ada ya semacam gagasan bagaimana cara mengurangi angka pengangguran yang cukup banyak ini. Kalau untuk tahap sekarang yang baru terlintas itu, Bang, kembali ke yang bersangkutan, mereka ini mau mengharapkan tipe kerja seperti apa? Perusahaan, kasar, atau pabrik, atau perkebunan, atau pertanian. Terkadang kita siapkan yang sektor perkebunan, mereka sukanya di peternakan. Bang. Jadi kami ambil secara global, yang mayoriti yang kita ketemu itu banyak itu yang pekerja kasar, Bang. Pekerja kasar. Ya, pekerja kasar. Ketika 1 minggu ada job, tahu-tahu job minggu besok kosong. Sementara di rumah setiap hari butuh makan. Nah, yang ini nih yang mereka minta gimana ngatasinya, kata dia kan. Nah, saya berpikirnya gini, ya kalau itu aku berusaha ketika ada yang namanya job
bisa menghidupkan untuk di kampung ini, misalnya proyek, hidup, jalan, segala macam, bisa dilibatkan supaya mereka bisa bekerja. Jadi ada proyek pemerintah dimanapun, ayo libatkanlah mereka-mereka ini. Jangan kita bawa tenaga dari luar, dari Lampung masuk ke Jambi, sementara yang di Jambi menung. Padahal mereka juga punya potensi. Mereka punya potensi, tidak kalah jauh bang, ya kan? Yang namanya tukang sama dengan tukang ngadu ya sama aja. Kalau dari luar juga dari Lampung misalnya datang atau dari Jawa datang ngadu, dia 3 sak semen, yang kita di Jambi 3 sak juga sak. Intinya memberdayakan tenaga lokal bang. Harus diprioritaskan. Soalnya tenaga kita lokal, kalau dia banyak beraktivitas, maka kita mengurangi tingkat kejahatan. Kenapa? Kejahatan itu muncul karena kurang makan. Tidak ada yang enak dimakan. Karena banyak faktor ekonomi juga faktor ekonomi itu yang membuat kejahatan itu meningkat. Nah, kita mengurangi ke situ, bang. Artinya kita membantu pemerintah untuk mengatasi tindakan kriminal, terutama dari pihak kepolisian, keamanan, ya kan, dengan ada lapangan pekerjaan. Tapi kalau tidak ada lapangan pekerjaan, kan polisi repot juga, wali kota repot juga, gubernur repot juga, gitu. Kejahatan meningkat. Kejahatan meningkat. Kota sudah diamanin kok masih juga tidak aman, terutama yang sering begal, ya kan, yang tawuran malam segala macam. Nah, itu yang kita hindarin bang, dengan cara menciptakan mereka, mengajak mereka, ini loh, mereka potensinya ya di wilayah misalnya bagian semen, yang ngaduk semen, dia tidak akan bisa dilompatkan di wilayah kertas, karena dia sudah memang bidang dari situ. Artinya kita penempatan sesuai porsinya itu bang. Nah kalau itu berjalan, kami rasa Jambi bagus bang. Karena kita ingin Jambi itu biar lebih baik di mata provinsi lain atau di negara lain mau lihat Jambi oke. Mulai dari tatanannya, menekan kemiskinannya, penganggurannya. Memang masalah kaya atau bagaimana itu kan sudah Tuhan yang atur. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Jadikanlah hidup kita ini berguna dan bermanfaat untuk orang lain bang. Itu arti sebuah hidup bagi kami gitu bang. Kalau kami banyak duit, tapi kami tidak berguna untuk orang lain, ya maaf kata, belum tentu mati kita dibungkus pakai kain kapan. Kalau dibungkus pakai kain gendong segitiga biru, apa kita tahu? Nggak tahu kan bang? Ini PKB banget ini. Itu bang. Oke, kembali ke masalah persiapan tadi. Bagaimana strateginya bisa menarik simpati masyarakat? Tentu kan harus tujuannya menang kan, terpilih kan, bisa dilantik nanti jadi anggota dewan kan. Ya, sesuai dengan apa ini strateginya apa ini? Mungkin ada strategi khusus beda dengan yang lain. Kalau strategi itu, kalau untuk PKB bang ya, Kota Jambi itu targetnya itu menang, bukan kursi. Menang apa ini? Menang dia di 2024 untuk Jambi. Oh, gitu. Artinya kalau dia menang di Kota Jambi, otomatis kan kursi dapat, bang. Kalau menang kursi belum tentu. Ya kan? Jadi harus para calon-calon legislatifnya harus berjuang keras kan, bagaimana bisa merebut kursi ini tadi. Sekarang kota berapa kursi PKB? 45 total semuanya. Nah, untuk PKB dapat berapa kursi? Untuk saat ini, kalau tidak salah itu mas, 1, 2, 3, 4. Ya. 4 kursi? Ya, lumayan ya. Saya tidak tahu itu datanya. PKB di Kota Jambi ada 4 kursi ya. Wah, lumayan itu. Bisa nanti kalau bertambah ya ngejar kursi unsur pimpinan ya. Ya. Oke, Boy Putra. Nah ini saya tidak bosan-bosan menanyakan soal ini. Karena hampir semua calon anggota legislatif itu pasti salah satu tantangan atau apapun namanya atau bagian dari strategi. Di mata seorang Boy Putra, apa itu money politik atau politik uang di dalam kontestasi pemilu legislatif ini? Jangan kita jadikan beban moral diri kita dengan masyarakat hanya karena money politik. Tapi jadikan diri kita tadi itu bersahabat dengan masyarakat supaya kita tidak punya beban moral terhadap yang namanya money politik, bang. Jadi kita lakukanlah yang terbaik. Sekarang
kita tidak bisa memaksakan kehendak orang. Kalau dia suka sama kita, dia dukung kita. Tapi jangan kita paksakan dengan yang namanya materi, finansial. Artinya kan pemaksaan. Bisa aja kita kasih, tapi tidak dia salurkan. Tapi lebih baik kita tidak mengeluarkan yang namanya politik uang tadi, tapi mereka mensupport kita karena berdasarkan hubungan emosional tadi, berdasarkan sudah tahu begini orangnya, wataknya begini-begini, ya sudah kawan kita dukung. Nah, lebih baik seperti itu, Bang. Daripada kita menggunakan uang, tapi akhirnya tidak bagus. Tidak bagusnya apa? Makanya ke yang melakukan. Nimbul bahasanya gini, Bang. Dosa lah gitu ya. Ya, percuma aku kasih di situ. Tahu-tahu aku tidak didukung suara di situ. Artinya niat tadi itu kan kalau kita mau beramal, mau sedekah, ya kasih aja sedekah. Jangan dicukil-cukil lagi gitu. Tapi kan masih ada masyarakat ini, ya walaupun tidak semua ya, kita tidak mengeneral, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ada uang, ada suara. Tidak ada uang, sorry saja. Itu hanya segelintir. Sisi lain kita butuh suara mereka. Ya, itu segelintir, Bang, yang menggunakan seperti itu. Pernah nanya ada dengan anggota dewan yang pernah duduk, you dapat berapa suara dan berapa habisnya uang? Pernah ada nanya gitu? Kalau masalah mereka habis banyak tuh saya sering dengar, Bang. Habis sering dengar. Ya itu tadi yang awal kayak bilang. Mereka punya uang, tapi tidak punya pergaulan. Mereka tidak kenal orang. Uang banyak, itu yang habis, Bang. Kita tidak punya uang, tapi kita kawan banyak di mana-mana. Dan mereka tahu sama duduk, sama ngopi, sama ngerokok segala macam. Nah, orang kita nih, Bang, di Jambi, dia mau menolong kalau dia kenal. Kalau tidak kenal, tapi kan tidak semua kawan kita juga mau milih kita. Mungkin juga dia harus milih yang lain, keluarganya, atau gimana? Ya, kalau dia mungkin ada selain dari kita, mungkin ada yang lain dari keluarga dia mencalonkan atau yang lain, itu tidak bisa kita paksa, Bang. Yang kita cari ini kan yang mereka tidak terikat sama yang lain, yang masuk ke diri kita, mendukung kita. Tapi kalau dia sudah ada, keluarga dia ada yang calon misalnya dari partai A gitu, dia support ke situ, ya hak mereka. Tapi kita, sudahlah, kalau saya support ke aku bela, kakek aku kasih sekian. Nah itu kan tidak bagus lagi, Bang, ya kan? Artinya kita sendiri yang mau membuat tatanan, kok kita yang rusak, gitu kan? Jangan sampai kita ingin membuat tatanan yang baru, atau kakek kita belum lagi duduk, kita mulai ngerusak. Atau money politiknya dalam bentuk lain, dalam bentuk barang kali? Bentuk barang hampir sama, Bang. Isu Sama bahasanya saja, ya? kan 11-12, Bang. Tipis-tipis ya kan? Satu berbentuk nilai rupiahnya, satu berbentuk misalnya kertas, ya kan? Tapi 11-12 sama, tidak ada bedanya, Bang, gitu kan? Yang ini uang, yang ini beras, sama, sembako ya. Sama saja itu. Sama, dijual dapat uang, dibeli ini beli pakai uang, gitu. Iya. Tidak ada beda. Artinya tidak pakai itu nantinya. Insya Allah dengan cara lain. Dengan cara lain. Kalau pakai uang itu sudah pasti, Bang. Karena kita tidak mungkin depan fotokopi, ya itu ongkos politik, ya itu ongkos politik, kan biaya ya, mau cetak segala macam, spanduk atau kartu nama atau stiker-stiker kan pakai uang, mengeluarkan uang pasti, Bang. Tapi kita jangan mengajarkan masyarakat, terutama diri kita sendiri, uang bukan segala-galanya, Bang. Oh gitu ya. Ya, tapi persahabatan tuh yang lebih utama. Terkadang ini kan caleg ini kata teman-teman ini. Boy tidak berniat untuk seperti itu, tapi saya di dapil yang sama melakukan itu. Nah ini yang menggoda. Gimana caranya tuh? Pasrah saja ya, udah terserah gitu. Sekarang gini, Bang, kalau kita berbicara ini kita diskusi ya, kita diskusi. Persaing si A, si B, si C. Ini punya materi, ini tidak punya materi. Apakah dalam suatu pertempuran yang tidak punya pegang senjata tidak bisa membunuh? Bisa. Belum tentu punya senjata bisa membunuh. Mana tahu itu depan musuh tembaknya ke atas. Kan ada paham, ya kan? Nah, yang tidak punya senjata tadi, tidak pakai senjata pun dia paham bagaimana melumpuhkan lawan. Artinya ada teknik lain dan cara lain yang bisa dilakukan untuk memenangkan suatu permainan. Jangan kita belum lagi bertempur kita udah mundur, jangan dulu. Bertempurlah dulu, baru kita tahu lawan kita seperti apa, gitu. Ini target perolehan suara berapa nanti yang mau dicari? Kalau target mungkin suara perorangan lah gitu. Yang Boy sendiri ingin dapat suara di dapil
4 ya? Di Dapil 4 itu target saya itu 3.000 Bang. 3.000? Iya. Jumlah mata pilih sekarang berapa itu? Kalau DCT-nya belum kan? Tapi belum. lalu kan berapa yang, bisa? Kalau yang untuk Jambi Timur tuh, Jambi Timur sama Jelutung itu mata pilihnya banyak Bang. Lebih banyak ya? dari Mungkin ada 20 ribuan. Soalnya TPS-nya aja Jambi Timur tuh 199 TPS Bang. Jelutung itu 185-86. Sementara pasar sekitar 45, pelayangan sekitar 50-an. Jadi lebih banyak 2 kecamatan di Jelutung sama Jambi Timur. Gitu. Jadi karena kami dulu dari Beringin di Benteng itu pasar sampai Sipang Kapuk, mudah-mudahan ke situ kawan semua masuk semua. Memang dulu asalnya di sana ya, tinggal di Beringin. Ya, di Kecamatan Pasar itu Bang. Jadi keluar Beringin sampai Karamunting, Kampung Kapuk tuh sampai situ, sampai Sungai Maram, Asam tuh kan, sampai Lokatam. Nah, jadi ke depan kita kan di Legok, ke Pulau Pandan atau dulu Kampung Lereng ada kan kita banyak kawan. Kalau kita berjalan, kalau kita tuh nak di rumah ya ada kawan Bang, ya kan. Di Jelutung pun, di Kasang pun kita punya kawan. Nah, kawan-kawan inilah Bang yang membantu, membuat kita semangat. Nah, kalau semangat sudah dikasihkan ya jangan kita kendor, majulah terus itu. Majulah terus, iya. Bukan maju tak gentar bela yang bayar, ya. Maju tak gentar pantang mundur gitu lah. Maju tergentar membela yang bayar. Ya, itu terbalik ya kan? Jangan sampai ya. Jangan sampai Bang. Kita mau mengajarkan yang baik, jangan kita dulu yang memulainya kan. Iya, menarik gitu. Itu. Oke, ada hal lain lagi barangkali yang ingin disampaikan ke konstituennya atau ke masyarakat di Dapil 4 tadi. Apa kira-kira? Harapan saya satu Bang. Bantu saya untuk membuat Jambi ini lebih baik ke depan. Lebih baik. Kalau saya sendiri tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan dan dukungan masyarakat. Kalau masyarakat mendukung, memberikan hak suaranya gitu suara, saya akan bekerja, melakukan, mau pagi, mau siang, mau malam. Karena sebelum itu selesai, saya tidak akan berhenti mengerjakan. Karena saya bukan mau mencari kaya Bang. Kalau kaya itu cukuplah Tuhan. Saya sudah kaya hati. Cuman yang saya butuhkan sekarang ini berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu yang biasanya kalau sebelum jadi enak ngomongnya gitu. Insya Allah, kalau sudah jadi malah lupa dengan omongan Insya Allah, itu. kalau kita laki-laki yang dipegang itu kan ucapan Bang. Oh gitu ya. Ucapan ini jangan sampai diracuni gara-gara rusak susu sebelah. Ini didengar oleh masyarakat nanti. Iya, Bang. Iya. Harus gitu Bang. Bagian dari komitmen ya. Kita harus sportif Bang. Ya. Sportif dalam dunia olahraga itu kalau kena ya bilang kena aja gitu. Jangan dibilang udah kena, enggak bisa ya kan. Jadi jangan kita curangi yang sudah dibuat aturan tadi tuh ya kan? Jalan apa adanya sesuai yang ada. Kalaupun aturannya kurang ditambah bagaimana lebih bagus lagi supaya masyarakat bisa mengerti, oh ini aturannya sudah ada, bisa dijalanin gitu. Iya. Oh kalau langgar sanksinya ini gitu nah. Jadi kalau masyarakat sudah tertib, pemerintahnya pun enak Bang. Iya. Macam mana pemerintah mau enak? Masyarakatnya belum tertib. Iya. Dikasih tahu hari ini, ya bubar, tetap besok muncul lagi ya. Ini hari-hari udah makin sibuk ya, sosialisasi terus ya. Kalau hari-hari, ya sepertinya seperti gosokan lah Bang. Iya. Wah Rawiri, sudah sana sini gitu ya kan. Nggak tentu arah lagi, arah sana situ lagi. Memperkenalkan diri ke masyarakat. Ya karena kita punya tujuan, punya mimpi, punya keinginan. Bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat banyak, terutama khususnya Kota Jambi Bang. Iya. Ya kan? Selain jaringan keluarga, sahabat tadi, apa saja yang sudah dimanfaatkan sekarang? Kalau untuk dunia era digital ini untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Grup WhatsApp itu Bang. Grup-grup itu kita kirimkan. Jadi kita punya grup-grup setiap wilayah itu ada grupnya dibuat, itu kita kirimkan apa yang harus kita lakukan. Ya sekarang kalau saya katakan saya berhasil, saya tidak tahu. Yang ngatur semua itu Allah SWT Bang. Yang membuat tuh garis seperti apa. Yang jelas ketika saya sudah menyalehkan diri untuk jadi anggota Dewan Kota, maka saya akan maju terus Bang. Iya. Sampai di mana titiknya. Iya. Kalau sudah temu titiknya, di sini kamu jadi, ya jadi Bang. Artinya masyarakat
bisa saya bantu aspirasi dia tadi, keinginan dia tadi, saya arahkan seperti apa. Berarti sama-sama kita bangkit, ya kan? Kecuali ada kata spontan, oh langsung kau duduk jadi wali kota, kan beda bang. Tanpa ini macam kan bingung gitu ya kan? Iya, siapapun mau gitu. Nah, ya itu dia bang. Ya kan? Oke, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Kalau untuk saat ini rasanya cukup. Cukup. Ya, belum begitu banyak yang disampaikan. Nanti terlalu banyak disampaikan, kata orang kita mau jadi gubernur loh bang. Gitu. Nomor urut sudah dapat belum? Yang sekarang baru DCS bang. Nanti DCT nanti baru dikasihkan nomor urutnya. Sekarang belum? Belum. Jadi belum bisa diomongkan sini ya? Belum. Mungkin Boy Putra, Partai PKB, Dapil 4, nomor urut berapa belum? mungkin masih dirahasiakan nomornya bang. Oh, masih dirahasiakan. Oke. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di meja interview podcastnya Bang Dori. Mudah-mudahan informasi ini, diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi, khususnya di Dapil 4 tadi. Ya, Bang. Ini dia Pak Boy Putra dari Partai PKB. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau terpilih nantinya menjadi wakil rakyat yang amanah. Amin. Ya, dari Partai Kebangkitan Bangsa.